Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin share suatu teknik yang mungkin saya kira sudah mungkin banyak sering mendengar, yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process. Hanya pada kesempatan ini saya ingin coba share menunjukkan kalau kita kaitkan dengan konsep yang namanya sistem rekomendasi. Ya. Mungkin bagi Anda yang di playlist tentang rekomendasi, sebelumnya saya sudah bahas tentang collaborative filtering dan content-based filtering. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan analisa dengan model AHP dari suatu rekomendasi. Ya, kita ketahui AHP itu bisa juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan misalnya ada suatu beberapa pilihan, mana kira-kira yang terbaik. Ya. Mana yang terbaik, yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi secara konsep ada mendekati model-model suatu konsep rekomendasi. Dan selain itu, dengan AHP bisa juga untuk menghilangkan ambigu. Ya. Karena di dalam satu AHP ada suatu uji, namanya uji konsistensi satu data. Ya, coba kita lihat ini. Ya, ada satu table. Ya, ada user namanya Tony, Alice, dan Sony. Ya. Di sini tabel sini menggambarkan bahwa user ini menonton film yang 3 film yaitu Bad Boy, Titanic, dan My Stupid Boss. Ini genrenya saya kira semua sudah paham. Kalau Bad Boy itu action, kalau Titanic ini semacam drama, sebenarnya agak drama serius ya. Kemudian My Stupid Boss itu drama tapi drama komedi. Ya, dari kisah nyata. Ya, tapi dibuat menjadi satu bentuk komedi. Nah, di sini ceritanya Tony dan Alice dan Sony sudah memberikan rating ya terhadap film-film ini. Tentunya ya mereka sudah menonton ya. Nah, Tony memberi nilai rating 4. Ya, rating ini nilai dari 1 sampai 5. Tony memberi rating 4. Kemudian Titanic memberikan rating 3, Master Beatles memberi rating 3. Alice ini rating 4, 4, 4. Nah, kalau Alice ini semua sama nih ya. Sony 3 Bad Boy, 5 Titanic, dan Mr. Beatles 2. Ya. Nah, tentunya dari sini sebenarnya kalau kita bicara rekomendasi yang pernah kita bahas, kita ingin tahu ya, Tony, Alice, sama Sony ini sebenarnya ada kemiripan nggak ya, gitu ya. Kalau kita pendekatan kolaboratif, kira-kira Tony sama Sony ini ada kemiripan atau tidak? Gitu ya. Atau Tony dengan Alice ada kemiripan tidak? Maksudnya kemiripan dari kesukaan tipikal film ini berdasarkan rating. Hanya di sini memang kalau hanya berdasar rating ada sesuatu yang mungkin relatif menjadi sesuatu yang ambigu ya, atau bisa membingungkan. Sebagai contoh misalnya ini, Tony memberikan rating 4, Titanic sama Steve Bros memberikan rating 3 sama. Ya. Nah, jadi nilainya sama gitu. Jadi ya kelihatannya ini paling suka Bad Boy, tapi kalau ini tidak suka sekali, dua-duanya juga tidak ya. Kalau Sony mungkin ini sangat terlihat ya. Sony Titanic sangat suka, Bad Boy ya biasa saja, Mr. Beat Boss sama sekali tidak suka. Ya, walaupun sebenarnya agak jarang juga ya. Ini kalau film drama ya, tapi ini ternyata nggak suka. Mungkin lebih suka drama-drama serius. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba menganalisa data-data ini dengan menggunakan pendekatan analytical hierarchy proses. Dalam membuat satu AHP, yang pertama adalah Anda perlu membentuk semacam peta untuk menggambarkan hubungan dari suatu namanya juga hierarki berarti ya, dari atas sampai ke bawah. Paling atas dalam satu AHP kita nanti mendefinisikan goal yang diinginkan. Nah, goal diinginkan adalah mendapatkan jenis film yang paling disukai. Ya, ada di sini atributnya ada action, ya, drama sama drama komedi. Ya. Nah, jenis film mana yang disukai ya dari 3 ini ya, atau mana yang paling disukai pertama, terus yang kedua dan ketiga yang apakah drama atau action. Dan yang menjadi objek pada kasus di sini adalah ada Tony, Alice, dan Sony. Ya. Oke, nah ini langkah pertama.
Ya, jadi untuk menggambarkan suatu bentuk hierarkinya seperti ini. Ya, dan goalnya apa saja yang menjadi kombinasinya, ya, atributnya dan objek-objeknya di sini. Oke. Langkah pertama di sini, ya, kalau dalam satu AHP, kita perlu membuat suatu kriteria nilai awal dulu, ya, untuk melihat satu sisi bagian atributnya dan sisi objeknya. Nah, bisa kita mulai misalnya dari sisi objeknya. Si objeknya di sini berarti kita bentuk seperti ini, ya kita bentuk seperti bentuk matrik kaitan antara tiap user itu sendiri, ya user Tony, Elis dan Sony. Ya. Nah, di sini kita bentuk, ya di sini ada kolom Tony, Elis, sorry, kemudian ada Tony, Elis dan Sony juga. Nah, tentunya kalau kriteria antara Tony sama Tony, ya sama. Nah, kriteria ini apa sebenarnya? Ini ada namanya kriteria kepentingan ya di dalam satu AHP. Itu bernilai 1 sampai 9. Ya, kalau 1 berarti kepentingannya sama. Ya, atau kriterianya itu sama. Nah, bagaimana kita melihat di sini? Nah, untuk melihat hubungan ini, nah dari data ini kita coba melakukan semacam rekap awal terlebih dahulu dari data ini. Seperti ini. Kita jumlahkan, ya kita jumlahkan. Tony untuk semua filmnya kita jumlahkan. Kita buat rata-ratanya. Ya, ini kalau jumlahkan 10, rata-ratanya berarti 3,33 seterusnya. Elis, nah ini jumlahnya ini rata-ratanya. Kemudian Sony, ini jumlahnya ini rata-ratanya. Nah, sekarang yang kolom juga. Nah, rata-rata dari Bad Boy, nah, jadi artinya kalau ini kan rata-rata ratingnya berarti ya. Ini berarti dari semua film dia ada rating sekitar 3,3. Elis 4 dan Sony juga 3,3. Kemudian Bad Boy, nah, dari semua user ini memberikan rating rata-rata 3,6. Titanic ratingnya 4, ya. Kemudian My Stupid Boss ya, itu ratingnya 3. Oke, nah dari sini sekarang kita lihat nih kaitan. Nah kalau yang sama Tony, Elis, Sony, langsung kita beri nilai 1 karena orangnya sama ya berarti sama ya 1. Jadi kalau sama 1. Oke, sekarang kita lihat ya Tony dan Elis. Ya, Tony yang ini, Elis yang ini. Nah, kita lihat ini Elis memberikan rating secara keseluruhan ini lebih tinggi daripada Tony. Ya, karena ini lebih tinggi, maka yang lebih tinggi ini berarti kepentingannya ini lebih tinggi ya. Ratingnya lebih tinggi dibanding yang di sini. Maka Elis ini kita lihatnya berarti secara kolomnya berarti Elis posisinya terhadap Tony. Nah, ini kita berapa nih? 4. Nah, berarti kalau sama tadi kan 1. Samanya lebih sedikit 3. Samanya lebih sedikit lagi 5. Nah, ini lebih ya, lebih. Nah, kita bisa relatif apakah lebih sedikit ataukah sedikit gitu ya. Nah, berarti bukan 1, misalnya kita ambil 5. Nah, berarti Elis sama Tony adalah 5. Jadi Elis lebih tinggi, makanya 5. Ya. Nah, berarti kalau Elis dan Tony ini 5, maka yang Tony dan Elis yang di sini, yang Tony yang di baris adalah menjadi kebalikannya. Ya, jadi sepernya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini 5, ya. Maka yang Elis dan Tony, sekarang kalau Tony-nya di baris, berarti jadi kebalikannya. Nah, Anda lihat ya. Formulanya adalah 1 per C26. Berarti 1/5. Nah, akan dapatlah nilai 0,2. Sekarang Tony dan Sony. Nah, Tony dan Sony kita lihat. Oh, sama ini. Ya. Sama gitu ya. Hampir sama ya. Boleh Anda ngasih misalnya bisa 1 sebenarnya atau kita kasih misalnya sini 2. Ya. Ya, mungkin saja agak lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit walaupun ini sama gitu ya? Karena kita lihat nilainya memang secara dirata-ratakan sama, tapi nilainya ini berbeda. Ya, ya, jadi ininya sama, ininya berbeda, maka ya lebih dari 1. Kalau 1 berarti sama persis. Nah, di sini kita beri nilai 2. Kemudian, nah ini tadi sudah ya, berarti sekarang yang ini sudah, berarti yang ini.
yang Alice dan Sony. Nah, Alice dan Sony. Nah, Alice ini lebih tinggi, Sony lebih kecil. Berarti Alice kita kasih nilai yang lebih tinggi, misalnya 8 misalnya. Loh, kok ekstrim besar ya? Ya, ini sebenarnya memang di sini kita agak perlu mencoba-coba gitu ya. Kenapa mencoba-coba? Nanti kita lihat ya. Jadi misalnya kita kasih nilai 8, ya kasih nilai 8, ini lebih tinggi, yang pasti. Alice, ya, berarti kebalikannya Sony dan Alice, berarti 1/8, yaitu 0,125. Jadi ini sepernya, ya, 1/8. Oke, berarti sudah terisi semua ya, terisi semua. Nah, kemudian kita jumlahkan, dapat nilainya di sini. Ya, berarti semua kita jumlahkan. Nah, kemudian kita hitung nilai eigennya. Nah, eigen di sini adalah dapat dengan cara kita melakukan pembagian antara nilai ini dengan nilai yang dijumlahkan. Ya, jadi di sini adalah kalau kita lihat ya formulanya adalah C25 dibagi C28. Ya, nah, lakukan yang sama untuk ke bawah, berarti ini C yang C26 bagi C28. Jadi pembagiannya sama, hasil penjumlahannya. Nah, dapatlah nilai eigen yang pertama ini ya. Nah, berarti yang kedua lakukan dengan cara yang sama. Ya, berarti 0,2 dibagi dengan 1,325. Ini berarti berikutnya 1 dibagi 1,325, 0,125 bagi 1,325. Dapat nilai ini. Ini sebelah sini berarti 2 dibagi 11, 8 bagi 11, 1 bagi 11. Dapat nilai sini. Kemudian nilai-nilai kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Ya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Ya, atau dari penjumlahan ini, karena ini ada 3 elemen, kita bagi 3. Ya, jadi eigen ini kita lakukan ya sesuai dengan jumlah elemennya. Elemennya 3 berarti ini 3. Kemudian ini rata-ratanya. Nah, kemudian satu ini sebenarnya tidak ada maksud apapun, adalah untuk memastikan bahwa formula yang tadi kita buat bisa jadi pada saat kita membuat suatu rumus ada yang salah sel dan sebagainya. Untuk menguji bahwa menjamin bahwa itu sudah benar, maka jumlahnya ini harus nilainya 1. Nah, inilah kriteria yang didapat rata-rata dari hubungan dari user itu sendiri. Ya, dibuat hubungan antara Tony ke Tony, Tony ke Alice, Tony ke Sony, Alice ke Sony, dan sebagainya. Dapatlah nilai hubungannya seperti ini. Ya, Tony, Alice, dan Sony. Ya. Oke, nah sekarang ini kriteria untuk ininya, ya, kriteria tadi untuk usernya. Sekarang kriteria, nah, sebelum lagi kita lanjutkan, ya, terlewat. Kita harus pastikan dulu bahwa penentuan nilai-nilai yang tadi sudah kita ya, kira-kira itu sudah konsisten. Ya, kenapa? Karena kalau tidak konsisten, kemungkinan dia akan memutuskannya ada kesalahan. Nah, kalau dia konsisten, maka di sini keputusannya adalah bisa dikatakan benar. Nah, untuk uji konsistennya, yaitu adalah menggunakan rumus kita cari konsistensi rasionya. Nah, untuk itu konsistensi rasio, kita harus dapat C-nya dulu. Ya, nah, C itu apa? Nah, C ini rumusnya ini. Ya, lambda max min L dibagi N min 1. Ya. Nah, N ini adalah elemen. Ini elemennya ada 3, berarti nanti diisi 3 N-nya. Nah, lambda maxnya gimana? Nah, kalau lambda max di sini adalah kita buat hubungan antara eigen sama dari penjumlahan data ini. Ya. Jadi Anda lihat di sini. Ya. Nah, lihat ya. Hubungan di sini ya, bukan eigen. Hubungan di sini rata-rata ini ya, rata-rata. Jadi yang di pertama ini, ya, Anda lihat warnanya ya. Rata-rata di sini dikalikan dengan yang awal. Berarti yang awal di sini kalikan dengan ini, terus jumlahkan, ya, jumlahkan yang rata-rata yang Alice dengan Alice, yang ketiga Sony dengan Sony. Jadi baris Sony dengan kolom Sony. Sehingga dapatlah nilai lambda maxnya. Kemudian IR-nya. Nah, IR-nya ini apa? Ini ada namanya indeks konsistensi random, ya. Nah, karena ini ada 3 elemen, maka IR-nya kita ambil 0,58. Jadi kalau elemennya lebih banyak, ya berarti
kita ambil angka di sini. Ya, di sini ada sampai 10. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa hitung nilai CI-nya. Ya, CI-nya tadi yang ini. Lambda max, nah, lambda max-nya ini. Ya, kemudian dikurangin N, N-nya berarti dikurangin 3, dibagi 3 min 1 dibagi 2. Dapatlah nilai CI-nya ini. Nah, setelah dapat nilai CI-nya, kita hitung konsentrasi rasionya. Konsentrasi rasio adalah C yang didapat, ya, C yang didapat dibagi dengan ini ya, IR-nya, ya. Jadi 0,000495 dibagi 0,58. Nah, dapatlah nilai ini. Nah, bagaimana mengetahui bahwa ini konsistensi? Nah, nilai konsistensi maka nilai CR-nya ini harus kurang dari 0,1. Ya, di sini saya buat formula Excel-nya untuk menunjukkan supaya nanti bisa tahu bahwa ini sudah, supaya kita nggak usah mengamati angkanya, kita langsung lihat aja di sini konsisten atau tidak. Ya. Menggunakan rumus Excel biasa, formula if ya G31 0,1 sampai 0, nah konsisten. Kalau tidak maka tidak konsisten. Ya, jadi ini memang Anda lihat ya. Jadi ini kalau misalnya kita nah, tadi saya kembali ke sini tadi kok angkanya dia yang lompat jauh dan sebagainya ya. Karena bisa jadi misalnya tadi Anda ini ngisi 6. Kita coba ya. Ini ngisi 6. Nah, masih konsisten ya, masih bisa ya. Saya ngisi angka 4. Nah, mulai dia tidak konsisten ya. Berarti ada kurang tepatan dalam kita menentukan perkiraan nilai hubungan antara misalnya di sini ya berarti antara Elis dan Son. Ya, maka di sini bisa jadi ya kita update. Nah, 6 juga bisa ya. Kita kembali ke 8, ke 8 juga bisa. Tapi kalau sudah konsisten, tapi kalau belum konsisten, Anda harus ulang langkah ini. Ya. Ya, jadi ini tadi menonton skema ini dasarnya apa? Dasarnya tadi Anda sudah mendapatkan rating dari film ini ya. Jadi bukan berarti bahwa ini nebak-nebak saja gitu ya, bahwa tadi misalnya Tony sama Ellis gitu ya, mana yang kira-kira lebih punya kepentingan gitu ya, atau punya ratingnya melihat lebih tinggi. Nah, kita harus dapatkan data-data ini ya bisa dari hasil kita lakukan survei lah sebenarnya ya, lakukan survei untuk mendapatkan data-data rating ini, kemudian setelah kita dapatkan datanya, baru kita masukkan ke sini. Ya, nah sehingga di sini sudah lihat ini sudah konsisten, berarti ini sudah angka-angka ini sudah tepat gitu ya. Kemudian kita lakukan lagi yang sama, tapi kita lihat sekarang berdasarkan film ke film, ya film ke film. Nah dengan cara yang sama tadi ya, film ke film. Ya, ini semua jadi satu. Titanic ini juga satu, Titanic satu, My Stupid Boss juga satu-satu. Nah sekarang kita lihat nih Bad Boy sama Titanic ya. Nah Bad Boy sama Titanic kita lihat ya, Bad Boy, Titanic. Nah berarti di sini. Ini tadi ngelihat berdasarkan user ya. Sekarang bilang Bad Boy dan Titanic. Ternyata kita lihat Titanic ini lebih tinggi. Lebih kepentingannya lebih tinggi ya dibanding yang Bad Boy. Ya, maka itu di sini berarti kita lihat Titanic ke Bad Boy ya. Jadi bukan yang jadi kalau yang ini artinya ini yang lebih utama ya. Nah, lebih utama berarti kita kasih nilai misalnya di sini 5 ya. Berikan nilai 5, maka Bad Boy Titanic jadi kebalikannya 1 dibagi 5 maka dapat 0,2. Kemudian Bad Boy sama My Stupid Boss. Nah, kita lihat Bad Boy ya di sini. My Stupid Boss ini nilainya 3, ini berarti lebih tinggi, berarti Bad Boy yang lebih punya kepentingan. Berarti nilai Bad Boy-nya lebih tinggi. Nah, di sini diisi nilai 3. 3. Berarti otomatis My Stupid Boss yang garis dengan Bad Boy dari 1 dibagi 3 dapat 0,3. Ya. Kemudian Titanic dan My Stupid Boss ya. Titanic, My Stupid Boss ini lebih tinggi ya. Cukup jauh ya, lebih tingginya, maka kita bisa isi nilainya misalnya 7 ya. Nah, sudah dapat ini, lakukan cara sama seperti tadi yang pertama ya. Lakukan cara sama, menghitung iconnya ya. Kemudian hitung ini jumlahnya, ini rata-ratanya. Nah, sama kita uji memastikan apakah ini skala kita sudah benar atau belum gitu ya. Nah, sudah benar atau belum, maka nilai di CR-nya di sini harus di bawah 0,1. Nah, ini misalnya kita rubah nih, tadi misalnya aja kita isi 5 gitu ya. Ini gimana kita lihat 5?
Ini langsung tidak konsisten ya. Nah, berarti kita perlu memang akhirnya setting. Tapi settingnya tetap harus mengikuti aturan. Jangan sampai yang apa namanya, yang di sini misalnya ini kan lebih tinggi nih, berarti lebih punya kepentingan. Jadi terbalik. Karena kalau jadi terbalik nanti tidak akan berarti tidak akan match dengan data yang ada. Ya, jadi dicari ini tidak konsisten. Kita naikin nilainya, misalnya 7, udah konsisten ya. Kalau 9 kita coba masih konsisten. Ya, ya jadi 7 juga bisa. Ya. Oke, tidak masalah. Oke, nah ini sudah dapat berarti kriteria tadi sudah dapat antara user dan film. Nah, sekarang kita buat hubungan nih antara user dan film. Terhadap sekarang user sama user, tapi terhadap film Bad Boy. Ya. User dengan user, jadi user Tina, user namanya Tony dengan Iris terhadap film Bad Boy itu gimana? Ya. Nah, ini yang sama namanya Tony, kita kasih nilai semua 1 dulu. Oke, udah kasih nilai 1. Nah, sekarang Tony sama Elis ya terhadap film Bad Boy. Nah, kita lihat nih ratingnya. Tony sama Elis terhadap film Bad Boy. Nah, ternyata sama. Ya kalau sama sebenarnya berarti ya tidak ada kepentingan sama. Boleh kita kasih nilai 1. Ya, jadi makanya di sini nilainya 1. Kalau ini 1 berarti kalau mau dibalik ya tapi 1/1. Kemudian Tony dan Sony terhadap film Bad Boy. Nah, siapa yang lebih dominan? Ya, lebih punya kepentingan. Ya, ternyata Tony lebih tinggi ya. Nah, berarti Tony yang di kolom di sini. Ya, kolom ya kasih nilai misalnya 3, kita kasih nilai 3 di sini. Berarti otomatis kalau Tony dan Sony 3, maka Sony dan Tony jadi 1/3. Oke. Kemudian ini tadi sudah ya, kebalikan dari sini. Nah, ini juga berarti Elis sama Sony. Elis sama Sony. Elis sama Sony ya, terhadap film Bad Boy. Nah, Elis lebih tinggi. Berarti Elis yang di baris. Nah, ini. Makanya di sini kasih nilai 3. Elis dan Sony. Berarti Sony dan Elis 1/3-nya. Oke, sudah kita dapat semua. Ya, sama ini kita jumlahkan. Tadi kita hitung eigennya. Dapat rata-ratanya. Pastikan di sini kalau Anda mau pastikan ini jumlahnya 1. Oh, ya ini belum tulis ya. Kita coba di sini sama dengan. Nah, artinya sudah benar. Jadi untuk memastikan di sini pas Anda mengcopy, Anda ada kesalahan dalam membuat formulanya. Ya, contohlah ini misalnya saya ubah aja jadi 1 ini ya. Kalau misalnya nggak sengaja ketik gitu ya. Oh, bukan yang ini maksudnya ya. Nah, yang ini misalnya di sini harusnya ketik 1. Oh, jadi berbeda ya, berarti ada kesalahan nih. Ya. Oke, ini kita kembalikan. Ada 1. Nah, ini lakukan pengujiannya untuk semua film. Ya, antara user ini dengan semua film. Titanic, ya, nanti sama diuji konsistensinya. Pastikan dia sudah konsisten. Ini sudah konsisten. Ini juga sudah konsisten, ya. Ini juga sudah konsisten. Oke, nah ini sudah konsisten semua, berarti sudah semua kita uji. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Tony kira-kira kalau dari rating sebenarnya sudah terlihat gitu ya. Kalau rating terlihat ya, aja kan ada yang sama tadi. Ini sebenarnya lebih prefer ini atau ini gitu ya. Nah, ini ternyata kita coba ya untuk Tony. Nah, untuk Tony di sini untuk film Bad Boy. Nah, bagaimana mendapatkan angkanya di sini adalah kita lihat di sini ya. Oke ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi untuk film Bad Boy untuk Tony, nah dapat rata-ratanya tadi kan. Nah, rata-rata yang Bad Boy Tony dikalikan kriteria untuk film Bad Boy itu sendiri, ya. Kemudian dikalikan juga dengan kriteria tadi antar user itu sendiri. Ya. Nah, sehingga dapatlah nilainya di sini. Ya, apa nilainya seperti ini. Nah, ini pun sama ya. Titanic berarti juga sama. Ya, Titanic berarti ini untuk Tony, Tony terhadap Titanic ya. Berarti yang Tony Titanic adalah yang ini. Ya. Kemudian dikalikan dengan yang di sini. Ya, Titanic itu sendiri. Kemudian dikalikan ke antara user ini.
Oke, dikalikan, ya, dapat nilainya ini. Begitu sama untuk master bit bus, ya. Master bit bus juga seperti itu. Nah, dari sini kita lihat mana angka terbesar yang ini ya, angka terbesar yang ini, ya. 1, ya. Kemudian yang kedua adalah yang jadi Titanic, ternyata Tony itu refernya ke Titanic, ya. Terus Bad Boy, kemudian My Stupid Boss. Nah, ini kondisi ini sebenarnya ya. Di sini ini ada ambigu nih sebenarnya ya. Tapi ini lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata dari hasil setelah, jadi artinya ini ada ketidakkonsistenan sebenarnya kemungkinan di sini, ya. Nah, tapi dengan HP di sini bisa terlihat bahwa ternyata Titanic ini lebih disukai oleh Tony. Nah, kita lakukan sama dengan Alice ya. Untuk Alice kita lakukan dengan juga sama tadi. Berarti kalau Alice berarti yang ini Alice ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Alice ya. Ini Alice. Sebentar ya. Oh, sebentar. Alice ya. Sebentar, harusnya kalau Alice ini untuk Bad Boy. Oke, saya koreksi dulu. Ya, Mbak Alice untuk film Bad Boy. Jadi yang pertama dari sini film Bad Boy dulu, tapi yang Alice ya. Kita kalikan dengan kriteria filmnya. Kita kalikan dengan Alice itu sendiri. Enter. Nah, dapat nilainya. Sudah. Nah, sekarang kita cek coba yang ini. Titanic, Alice. Titanic. Nah, ini oke, udah betul ya. Kemudian untuk My Stupid Boss yang Alice. Nah, berarti My Stupid Boss ini Alice. Kemudian kalikan dengan My Stupid Boss yang antara filmnya, kemudian antara usernya itu sendiri, Alice. Ya, nah, dapat nilainya nih. Nah, sekarang kita cek kembali, tadi ada kesalahan ya. Mana yang tertinggi? Ini angka tertinggi tetap ya. Kemudian yang nomor 2 adalah yang ini, yang ketiga adalah ini. Nah, di sini artinya di sini kan dia memberikan rating 4 semua, berarti sama sukanya gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari konsistensi ini sebenarnya ada kemungkinan ketidakkonsistennya sebenarnya. Ya, mungkin ada kebingungannya dalam Alice memberikan rating ya. Nah, dari HP ini bisa terlihat ya bahwa sebenarnya paling disukai oleh Alice adalah film Titanic ya. Yang kedua adalah Bad Boy, yang ketiga adalah My Stupid Boss. Nah, dengan Sony juga kita lakukan cara yang sama. Coba kita cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, Sony betul di film Bad Boy dikalikan ini Bad Boy terus Sony bawah. Ya. Oke, berarti ini caranya sama seperti ini. Ya, kita cek lagi coba. Titanic. Ya, film Titanic ya Sony. Kemudian Titanicnya di sini antara user, kemudian ini Sony. Ya. Dan oke, kemudian di sini juga sama. Ini Sony. Kalikan dengan kriterianya, kalikan dengan Sony-nya sendiri. Kita lihat mana angka yang tertinggi. Angka yang tertinggi adalah yang ini ya. Yang tertinggi ini nomor 2, nomor 3. Ya, kalau rating ini ada kasih rating 5. Ini, nah ini sama ya. Berarti ini konsisten ini. Jadi rating ini berarti sudah konsisten juga, dia tidak ada ambigu ya. Berbeda dengan di sini nih ada ambigu, di sini ada ambigu. Nah, inilah dengan HP ini kita bisa coba karena dia ada uji konsistensi menghilangkan keambiguan dalam suatu data.
Jadi kita bisa melihat rankingnya, walaupun di sini kalau seperti ini sebenarnya sudah sangat jelas ya, berbeda. Tapi kalau yang seperti ini bisa menjadi membingungkan sama semua, padahal kenyataannya bisa jadi sebenarnya dia tidak terlalu suka, tapi ngasih 4 juga, atau bisa sebenarnya antara 3-4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat antara user itu sendiri ya, itu terhadap seluruh film. Ya. Mana yang user yang kira-kira sebenarnya relatif cukup suka gitu ya, paling tinggi suka dari semua film yang ada. Nah, ternyata, untuk menghitungnya, perhatikan di sini, agak banyak sedikit ya. Nah, Tony, nah ini harus menggabungkan semua kriteria. Jadi Tony terhadap semua film kira-kira kesukaannya bagaimana gitu ya. Nah, kesukaannya bagaimana? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya, Tony, rata-ratanya di sini Tony di sini ya. Dikalikan dengan ya, ini kita kalikan J49 kali J38 ya. J49 ini J ya. 49 kita lihat 49. Nah, 49 ini ya Tony yang antar user dikalikan dengan J38 ya, 38 yang ini. Nah, ini. Jadi Tony dikalikan yang ini ya. Kemudian ya, kan ada 3 film nih. Ya. Ditambahkan dengan Titanic ya, dikalikan yang Titanic ya. Kemudian My Stupid Boss dikalikan dengan My Stupid Boss. Ya. Nah, ini dapatlah di sini angka yang di sini. Jadi gabungan ketiganya. Nah, lakukan cara yang sama juga untuk Alice dan Sony. Ya, Alice. Ya, kita lihat Alice ya. Nah, Alice di sini. Ya. Pertama, Bad Boy, Alice. Kalikan berarti yang Bad Boy. Kemudian yang Titanic Alice kalikan dengan Titanic yang di sini. Kemudian yang My Stupid Boss kalikan dengan yang My Stupid Boss. Ya. Nah, itu. Masing-masing setelah dikalikan plus jumlahkan. Jadi kali dijumlahkan, kali jumlahkan. Dapat angkanya. Nah, ini juga caranya sama untuk Sony. Nah, untuk menguji apakah ini sudah sesuai atau belum, ini kalau dijumlahkan nilainya 1. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa tadi kita tidak ada kesalahan menggabungkan rumusnya. Berarti dari sini sebenarnya paling relatif cukup punya kesukaan ya, Cukup ini adalah Alice ya, karena nilainya paling tinggi dari film yang ada. Tony agak berkurang sukanya, Sony sebenarnya tidak terlalu suka terhadap film yang ada. Jadi ada yang dia memberikan nilai 5, berarti itu paling suka, tapi terhadap keseluruhan film itu relatif di sini tidak terlalu suka. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau hitung kemiripan gitu ya, nah kita bisa lihat dari angka-angka di sini terhadap semua film di sini yang ada ini. Ya, mana kemiripannya? Kita bisa menggunakan pendekatan sederhana. Kita ukur jaraknya antara tiap nilai rata-rata ini. Ya, misalnya Tony dan Alice, berarti Tony dikurangin Alice. Nah, dapat nilai 0,3. Kemudian Tony dikurangi Sony. Tony dikurangi Sony. Dapat nilai 0,001. 06. Ya. Kemudian Sony, ya, Alice dan Sony. Nah, dapat nilai 0,3. Nah, ternyata kita lihat yang angka paling, artinya kalau dia makin dekat berarti makin 0 ya. Nah, itu ternyata Tony dan Sony itu punya kemiripan. Ya, jadi artinya kalau secara rekomendasi Tony yang disukai Sony juga akan disukai oleh Tony. Sedangkan kalau Alice sama Sony sama Tony dan Alice angkanya relatif tidak mendekati 0 ya, sehingga ini sebenarnya tidak ada kaitan kesukaannya relatif cukup jauh. Ya. Artinya kalau yang nomor 2 ini masih ada kedekatan, ini paling tidak ada kedekatan sama Alice sama sekali tidak ada kedekatan. Ya. Alice sama Sony ini juga ada kedekatan, tapi sebenarnya juga dilihat dari angkanya cukup jauh dari nilai. Oke, mungkin seperti itu ya contoh bagaimana kita menyelesaikan EHP untuk dalam kasus proses rekomendasi. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.